Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar Alkitab lagi. Karena Alkitab ini yang bisa membawa kita ke sorga. Hamba Tuhan gak bisa membawa kita ke sorga. Pendeta gak bisa membawa kita ke sorga. Saya pun gak bisa membawa ke sorga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah petunjuk kita untuk kita masuk surga. Jadi patokan kita Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan. Atau saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menyuarakan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu di akhir zaman ini susah untuk kita dengar. Suara Tuhan dan suara iblis itu hampir mirip, saudara yang kekasih. Mereka sama-sama memakaikan firman Tuhan. Perbedaannya, kalau suara iblis itu menyamar seperti malaikat. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Itu adalah suara dari iblis. Sepertinya benar, tapi ujungnya masuk neraka. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang orang Farisi. Ya, betapa bahayanya orang Farisi itu kalau sudah menguasai gereja. Ya, apa benar orang Farisi itu berbahaya bagi orang Kristen? Ya, kalau dia menguasai gereja itu bahaya, saudara yang kekasih, orang Farisi itu ya. Apa benar orang Farisi itu berbahaya bagi orang Kristen? Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13 ya. Apa benar orang Farisi itu berbahaya? Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Dan kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di hadapan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bahaya ya. Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Ketiga orang ini berbahaya bagi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menutup pintu-pintu sorga. Ya, makanya saudara kekasih, kalau saudara gak ngerti Alkitab, bahaya. Kalau pintu sorga sudah ditutup, bagaimana kita bisa masuk sorga? Ya, itu yang dikatakan ada sepertinya ajarannya benar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Karena pintu sorga sudah ditutup oleh orang Farisi ini. Kita baca lagi di dalam ayat yang ke-15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Jadi orang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik itu memberitakan Injil. Mereka mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Berarti dia berkhotbah toh. Ya kan? Dia berkhotbah. Orang sudah percaya sama dia, orang sudah bertobat, ternyata orang ini masuk neraka, bukan masuk ke surga. Ini bahayanya orang fasik, orang Farisi ini. Ya, celakalah kamu orang Farisi. Apakah sekarang masih ada orang Farisi? Masih. Apa sih ciri-ciri orang Farisi itu? Banyak orang Kristen nggak tahu ciri-ciri orang Farisi itu apa. Ya, kita kupas, kita buka di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini ada ditulis ciri-ciri orang Farisi. Ya, karena orang Farisi menutup pintu surga, orang Farisi itu membawa umatnya ke neraka, maka kita, saudara, harus tahu orang Farisi itu siapa. Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, ya, ini ada orang Farisi juga. Yesus
berbicara kepada orang Farisi. Yesus membuka kedok, membuka kejahatan orang Farisi ini. Apa kejahatannya? Nah, banyak orang nggak berani membuka kejahatan orang Farisi ini. Karena orang Farisi itu banyak. Mereka berkuasa di dalam gereja. Sehingga banyak yang nggak berani menentang orang Farisi ini. Lalu Yesus membuka kedok kejahatan orang Farisi ini. Siapa orang Farisi ini? Kita belajar. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Yesus berbicara kepada orang Farisi. Orang Farisi mendengar perkataan Tuhan. Ya. Saya bacakan lagi ulang ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Ternyata orang Farisi itu adalah hamba uang. Mencari keuntungan dari jemaat. Ya, saya ngomong apa adanya. Hamba Tuhan yang mencari keuntungan dari jemaat itu disebut orang Farisi. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Jadi orang Farisi sama Yesus itu berlawanan, saudara kekasih. Yesus mengatakan, dia nggak terima. Itu contoh orang Farisi. Kebenaran yang diberitakan oleh Tuhan itu dihina, dicemooh sama orang Farisi. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu membenarkan diri sendiri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahuinya, mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Di sini dikatakan, kamu membenarkan diri di hadapan Tuhan. Jadi orang Farisi itu membenarkan diri sendiri. Ya, membenarkan diri, menganggap dia yang paling benar. Ajaran dia yang paling benar. Dia membenarkan ajarannya. Ya, apa yang diajarkan oleh orang Farisi ini? Kita baca lagi. Ini yang diajarkan oleh orang Farisi. Ya, ayat yang ke-16 ini adalah yang diajarkan oleh orang Farisi. Dia membenarkan ajarannya sendiri. Hukum Taurat, ini ajaran orang Farisi ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itulah kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Ini ajaran dari orang Farisi. Dia membenarkan diri sendiri. Dia membenarkan ajarannya bahwa hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Setelah zaman Yohanes, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu ajaran dari orang Farisi. Dia membenarkan ajaran ini benar. Lalu ayat yang ke-17, Yesus langsung membantah ajaran dari orang Farisi. Ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Orang Farisi mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Dia membenarkan diri sendiri. Ajarannya dia mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Lalu Yesus langsung membantah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Secara tidak sadar, orang Farisi itu membatalkan hukum Taurat. Ya, orang Farisi itu membenarkan diri sendiri, membenarkan ajarannya bahwa hukum Taurat dibatalkan. Sudah dibatalkan sejak zaman Yohanes. Tetapi Yesus langsung membantah ajaran orang Farisi itu. Di situ Yesus berkatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat.
yang membatalkan hukum Taurat adalah orang fasik. Sehingga apa yang terjadi? Orang fasik menutup pintu-pintu surga. Orang fasik mengajarkan kepada jemaatnya bahwa hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Setelah zaman Yohanes, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini adalah ajaran dari orang fasik. Sehingga Yesus marah. Yesus katakan hukum Taurat lebih baik dunia ini lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Berarti orang fasik ini membatalkan hukum Taurat. Tuhan marah. Lebih baik dunia ini hancur daripada hukum Taurat dibatalkan. Jadi hukum Taurat itu Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang fasik. Orang fasik dan orang Farisi ya. Farisi, orang fasik juga membatalkan hukum Taurat. Ini orang fasik membatalkan hukum Taurat. Dia mengatakan hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Setelah itu tidak berlaku lagi. Ini ajaran dari orang fasik. Ya. Orang Farisi ya. Orang fasik sama orang Farisi itu sama ajarannya. Mereka membatalkan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Yesus marah. Yesus mengatakan, lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jelas ya? Jadi perkataan ajaran orang fasik dan ajaran Tuhan itu berlawanan. Ajaran Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan ajaran orang Farisi membatalkan hukum Taurat. Jadi saudara yang kekasih, yang menutup pintu surga adalah orang Farisi. Nah, orang Farisi menutup pintu surga. Bagaimana pintu surga bisa ditutup? Dengan cara membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan di dalam gereja, maka itu sama saja dia menutup pintu surga. Kalau hukum Taurat tidak dipraktekkan di dalam gereja, itu sama saja membawa umat Tuhan ke dalam kebinasaan neraka. Ini sangat jelas dan ini sangat harus diberitakan. Saudara kekasih, orang Farisi itu membatalkan hukum Taurat. Lalu Yesus membantah, hukum Taurat tidak dibatalkan, bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saudara baca saja di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Di situ dikatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ya, berarti hukum Taurat itu berlaku sampai kiamat. Setelah kiamat baru hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Itu adalah ajaran dari Tuhan. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik membatalkan hukum Taurat. Ini sangat penting karena hukum Taurat itulah kunci pintu kerajaan surga. Saya harus menggemakan bahwa hukum Taurat itu adalah kunci pintu kerajaan surga. Karena apa? Karena surga itu adalah ada pintunya. Nah, untuk membuka kerajaan surga harus dibutuhkan hukum Taurat. Ya, sayangnya saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengikuti ajaran orang Farisi, mengikuti ajaran orang-orang munafik, mengikuti ajaran orang Farisi atau orang fasik karena mereka membuang hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Yesus mengatakan lebih baik dunia ini hancur, langit ini hancur daripada membatalkan hukum Taurat. Ya, ini sangat jelas. Saya ingin tanya kepada saudara, saudara percaya dengan perkataan orang Farisi atau perkataan Tuhan Yesus? Kalau saya percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan lebih baik langit dan bumi ini
lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Ya, saya bacakan lagi biar jelas ya. Matius 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang Farisi dan orang munafik dan orang fasik. Ya, ini sangat jelas. Ya, saya kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengikuti nasihat orang fasik atau orang Farisi. Orang fasik satu dia hamba uang. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemooh Yesus. Jadi orang Farisi itu hamba uang. Contohnya Yudas Iskariot itu orang Farisi, saudara yang kekasih, karena dia mencuri uang kas yang dipegangnya. Ya, mencari keuntungan dari jemaat dengan cara tidak halal. Itu hamba uang. Hamba uang adalah menghalalkan segala cara. Ya, saudara yang kekasih, ini sangat penting. Kalau saudara baca di dalam Matius 4 ayat 8-9, iblis mengatakan, kalau kamu menyembah aku akan memberikan seluruh kekayaan di dunia ini. Jadi hamba uang itu termasuk dia menyembah iblis. Orang yang menyembah iblis itu hamba uang. Jadi uang dengan iblis itu seperti kayak mata uang lah ya. Mereka berdua, iblis dan uang itu bekerja sama untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Banyak hamba Tuhan gara-gara uang mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Contohnya orang Farisi dan orang fasik. Mereka meninggalkan hukum Taurat gara-gara uang. Sayangnya sekarang di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan bahkan pendeta yang mengikuti ajaran orang fasik atau orang Farisi karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Saya sering suka berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka mengatakan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Hukum Taurat berlaku hanya sampai zaman Yohanes, lalu nggak berlaku lagi. Itu ajarannya persis seperti orang Farisi ini. Dan kalau orang Farisi mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi, berarti dia sudah menutup pintu surga. Sehingga apa yang terjadi? Umatnya dibawa ke neraka, bukan ke surga. Orang Farisi itu membawa umatnya ke neraka loh. Matius 23 ayatnya ke-15, di situ orang-orang Farisi membawa umatnya ke neraka. Dia berkhotbah, menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Setelah itu bertobat, mereka menjadikan orang itu neraka. Jadi bahaya orang Farisi ini. Ciri-ciri orang Farisi itu membatalkan hukum Taurat. Ya, ini sangat jelas karena ini menyangkut sorga dan neraka. Saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan, hati-hati dengan orang Farisi yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Makanya di dalam kita baca di dalam Matius 22 ya, Matius 22 ayat yang ke-14 saya bacakan ya. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak menjadi orang Kristen, tapi sedikit yang masuk surga. Banyak sekali hamba Tuhan, tapi sedikit yang masuk surga. Itu maksudnya. Kenapa banyak orang Kristen yang sedikit masuk surga? Karena diajar sama orang Farisi ini.
Farisi mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Sedangkan Tuhan mengatakan lebih baik langit dan bumi runtuh daripada satu titik pun hukum Taurat dibatalkan. Saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya harus memberitakan tentang hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Sayangnya saudara kekasih, banyak hamba Tuhan gereja yang mengikuti nasihat orang Farisi. Orang Farisi membawa umatnya ke neraka. Kenapa orang Farisi membawa umatnya ke neraka? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Di akhir zaman ini banyak pendeta-pendeta yang membatalkan hukum Taurat. Berlawanan dengan ajaran Tuhan. Kalau udah hamba Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat, maka di dalam gereja itu tidak ada lagi kebenaran Tuhan. Ya, saya harus jelaskan ini masalah ini. Kalau di dalam Roma 2 ayatnya ke-13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi yang jadi masalah gereja itu menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau gereja itu tidak menjalankan hukum Taurat, maka gereja itu tidak benar di mata Tuhan. Sayangnya orang Farisi itu meninggalkan hukum Taurat. Dia membatalkan hukum Taurat. Ini yang membuat banyak orang Kristen gak masuk surga. Karena dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta Farisi. Dia hamba uang. Dan dia membatalkan hukum Taurat. Ini yang mengatakan semua firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Biar kita tahu bahayanya orang Farisi ini apa. Bahayanya karena dia menutup pintu sorga. Karena dia membawa umatnya ke neraka. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih, harus menjelaskan masalah ini. Hukum Taurat itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 51 ayat yang keempat, saya bacakan saja ya, biar jelas ya. Yesaya 51 ayat yang keempat. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukum Tuhan itu terang. Nah, hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan hukum Taurat adalah ya hukum Tuhan. Tuhan yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan yang menulis hukum Taurat adalah jari Tuhan. Dan hukum Taurat itu disebut terang. Kalau saudara membuang hukum Tuhan, kalau saudara membuang hukum Taurat, maka di dalam gereja itu tidak ada terangnya Tuhan. Yang bahayanya orang Farisi itu membuang hukum Taurat, sehingga di dalam gereja itu gelap. Sehingga apa yang terjadi kalau gereja nggak ada hukum Taurat? Berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Ciri-ciri gereja yang membuang hukum Taurat, mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Karena sudah tidak ada lagi terangnya Tuhan. Sudah tidak ada lagi kebenaran Tuhan. Kalau gereja sudah nggak ada kebenaran Tuhan, maka jemaatnya, pendetanya melakukan dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Karena nggak ada hukum Tuhan lagi. Ini sangat jelas, di sini dikatakan bahwa orang Farisi adalah orang yang membatalkan hukum Taurat. Saya harus berulang-ulang mengatakan seperti ini, karena sudah terlalu banyak hamba Tuhan atau gereja yang membatalkan hukum Taurat. Ini fakta, saudara yang kekasih. Saya pernah ngobrol sama teman sesama hamba Tuhan. Mereka mengatakan
hukum Taurat itu toksis. Gila kan? Ada hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat itu racun. Dia hamba Tuhan, tapi mengatakan hukum Tuhan itu racun. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-6, saya bacakan ya. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melempar mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dan dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Janganlah kamu memberikan yang kudus kepada anjing. Bayangin, Tuhan sangat benci dengan orang-orang Farisi dan orang fasik ini. Kenapa? Mereka nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka nggak senang dengan hidup yang kudus. Kalau mereka mendengar tentang hidup kudus, mereka kupingnya marah. Makanya dia mengatakan hukum Taurat itu toksis. Firman Tuhan ya dan amin. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus itu kepada anjing. Barang yang kudus itu apa sih, saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di dalam Roma 7 ayat 12, di situ dikatakan, saya baca saja ya biar jelas ya. Roma 7 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga itu adalah kudus, benar dan baik. Itu ada kata-kata kudus 2 kali loh. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus, perintahnya juga adalah kudus. Berarti hukum Taurat itu sangat penting karena kudus. Jadi Tuhan mengatakan janganlah kamu memberikan hukum Taurat itu kepada orang Farisi, orang fasik. Mereka nggak suka dengan hukum Taurat. Mereka tidak suka dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah kudus. Dan kalau hukum Tuhan, hukum yang kudus itu diberikan kepada orang Farisi, maka mereka akan menginjak-injak. Makanya Tuhan dicemooh. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Farisi, Tuhan yang dicemooh. Bayangin, Tuhan aja nggak dianggap sama orang Farisi. Saya juga sejujurnya tidak dianggap sama orang-orang Farisi. Saya memberitakan tentang hukum Taurat, tapi nggak dianggap oleh hamba-hamba Tuhan yang fasik dan Farisi. Jadi di situ dikatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemooh dia. Yesus menyampaikan tentang hukum Taurat, dicemooh sama orang Farisi. Saya pun memberitakan tentang hukum Taurat, dicemooh oleh hamba-hamba Tuhan yang Farisi. Jadi kalau hukum Taurat diberitakan, banyak hamba Tuhan yang kupingnya marah. Saya sering memberitakan tentang hukum Taurat. Banyak sekali gereja dan hamba Tuhan, pendeta yang menghina saya. Sama seperti Yesus. Yesus memberitakan hukum Taurat bahwa lebih baik dunia ini lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Tetapi dicemooh oleh orang Farisi. Begitu juga saya. Saya memberitakan tentang hukum Taurat di dalam gereja. Banyak sekali pendeta yang nggak terima. Sehingga saya susah sekali untuk memberitakan firman Tuhan tentang hukum Taurat di dalam gereja. Saya harus ngomong apa adanya, saudara kekasih. Saya 34 tahun melayani Tuhan. Jadi saya harus memberitakan A ya A, B ya B. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Saya harus fight bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan di dalam gereja, saya beritakan firman Tuhan di dalam YouTube ini. Karena susah sekali untuk memberitakan kebenaran Tuhan di dalam gereja. Kebenaran Tuhan itu apa? Di dalam Roma 2 ayat 13. Di situ dikatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan. Jadi susah sekali untuk memberitakan firman Tuhan yang benar itu di dalam gereja. Karena gereja sudah menolak kebenaran Tuhan.
yang ada kebenaran pendeta. Ya, kebenaran orang Farisi itu membenarkan diri sendiri. Kebenaran pendeta tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya nggak masalah sih. Resiko ditanggung saudara. Kalau saudara memegang kebenaran pendeta, maka pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran manusia dengan kebenaran Tuhan itu beda. Kebenaran orang Farisi tidak mau menjalankan hukum Taurat. Tapi kebenaran Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Makanya di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19 itu ada perbedaan tuh antara orang yang menjalankan hukum Taurat dan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka sama-sama sudah meninggal. Tempatnya berbeda. Orang yang menjalankan hukum Taurat tinggal di sorga bersama Tuhan. Sedangkan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat tinggal di neraka bersama orang Farisi. Orang Farisi membawa umatnya ke neraka. Kenapa orang Farisi membawa umatnya ke neraka? Karena mereka membatalkan hukum Taurat. Ya, orang Farisi itu membatalkan hukum Taurat. Maka Yesus langsung membantah hukum Taurat. Lebih baik langit dan dunia ini lenyap daripada satu titik pun hukum Taurat dibatalkan. Ya, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat orang Farisi. Sayang, saudari kekasih. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengikuti ajaran orang Farisi. Dia membatalkan hukum Taurat. Saudara perhatikan gereja-gereja, pendeta-pendeta. Banyak yang membatalkan hukum Taurat. Dia mengikuti ajaran orang Farisi. Saudara cek apa itu ajaran orang Farisi. Membawa umatnya ke neraka. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Saya tidak mengadu domba saudara dengan jemaat saudara. Saya tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan. Tapi saya hanya membuka kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang yang membatalkan hukum Taurat itu adalah ajaran orang Farisi. Orang Farisi menutup pintu surga. Orang Farisi membawa umatnya ke neraka. Ini semuanya ada di dalam Alkitab. Tapi sayang banyak orang Kristen tidak tahu betapa bahayanya orang Farisi itu. Dia menutup pintu surga, dia membawa umatnya ke neraka. Saya mengatakan ini berulang-ulang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang sudah mati mengikuti nasihat orang Farisi. Ya, orang Farisi itu cari uang, cari keuntungan dari firman Tuhan. Apa yang dia beritakan itu dengan catatan kalau lu ada duit, gue beritakan firman. Kalau nggak ada duit, tutup firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang dia beritakan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Saya ulang lagi kepada saudara. Apakah gereja saudara menjalankan hukum Taurat? Kalau gereja saudara tidak menjalankan hukum Taurat, maka itu adalah ajaran orang Farisi. Orang Farisi mengatakan hukum Taurat berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Lalu hukum Taurat nggak berlaku lagi. Dan kalau saudara mengikuti ajaran ini, maka pintu surga ditutup. Dan saudara tinggal tunggu masuk ke neraka. Ya, saya tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang gereja yang tidak mau menjalankan hukum Taurat itu sama saja dia menutup pintu surga. Pendeta yang membatalkan hukum Taurat itu membawa umatnya ke neraka. Saya harus tegas ini mengatakan. Karena Yesus mengatakan lebih baik langit bumi lenyap daripada satu titik pun dari hukum Taurat dibatalkan. Sayang saudara yang kekasih, gereja-gereja sekarang ini membatalkan hukum Taurat. Makanya Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 14, banyak yang menjadi orang Kristen, tapi sedikit yang masuk surga. Kenapa? Karena dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang fasik,
yang Farisi. Jadi kalau gereja membatalkan hukum Taurat, ya saudara tinggal tunggu saja. Kalau mati masuk neraka. Saya harus jelas ngomong ini ya. Hukum Taurat adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau gereja nggak ada hukum Taurat, maka mereka berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Contohnya, Yesus katakan nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup ya, atau duda cerai hidup. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-18, Tuhan mengatakan barang siapa menikah dengan janda cerai atau duda cerai, ia disebut berzina. Berzina itu kan termasuk bagian dari hukum Taurat, toh. Jadi kalau hukum Taurat sudah dibuang, menikah dengan janda cerai itu boleh, karena hukum Tuhannya sudah nggak ada. Bercerai juga termasuk bagian dari hukum Taurat, toh. Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu hukum Taurat, saudara yang kekasih. Tetapi kalau gereja itu sudah nggak ada hukum Taurat, bercerai boleh. Udah nggak ada hukum Taurat lagi kok. Menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup boleh. Karena hukum Tauratnya sudah dibuang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menutup pintu surga. Mereka membawa umatnya, mengajarkan umatnya ke neraka, bukan ke surga. Keras ya omongan saya ini ya. Tapi ini firman. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menikah dengan janda cerai hidup, berarti dia sudah meninggalkan hukum Taurat. Kalau dia meninggalkan hukum Taurat, dia berlawanan dengan Tuhan. Ajaran Tuhan mengatakan lebih baik dunia dan langit ini lenyap daripada satu titik pun hukum Taurat dibatalkan. Jelas ya omongan saya ya. Saya tidak khotbah nggak abu-abu, nggak nerka-nerka lagi, langsung jelas. Orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka orang itu dipimpin oleh hamba Tuhan yang Farisi. Betapa jahatnya orang Farisi, membawa jemaatnya ke neraka. Dia mencari keuntungan dari jemaatnya. Waktu masih hidup, jemaatnya dirangkul supaya keluar duit itu. Setelah mati, jemaatnya bukan ke surga, ke neraka. Jadi ada dua kerugian kalau kita mengikuti pendeta yang Farisi. Satu, di dunia uang kita habis disedot. Kedua, kita mati dibawa ke neraka. Jadi sebelum saudara meninggal, coba cek pendeta saya ini benar nggak? Pendeta saya ini mengikuti ajaran Tuhan nggak? Kalau pendeta saya nggak mengajarkan hukum Taurat, maka pendeta saya membawa saya ke neraka, bukan ke surga. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, ini menyangkut surga dan neraka. Nggak main-main. Apa yang saya katakan ini nggak main-main. Ini menyangkut tentang surga dan di neraka. Kalau saudara masuk neraka, saudara yang disiksa. Saudara yang menderita, bukan orang lain. Bukan pendeta, saudara yang menderita. Kalau saudara masuk neraka, yang menderita itu saudara, bukan pendeta saudara. Tapi kalau saudara masuk surga, saudara yang untung. Saudara yang berbahagia ya, bukan bahaya, berbahagia. Siapa yang nggak masuk surga? Kalau masuk surga nggak bahagia? Bahagia. Nah, gimana caranya kita supaya masuk surga? Mengikuti ajaran Tuhan. Apa itu ajaran Tuhan? Lebih baik langit bumi ini runtuh daripada satu titik pun hukum Taurat dibatalkan. Jadi khotbah saya jelas ya pagi hari ini ya. Yang mau menjalankan hukum Taurat mengikuti ajaran dari Tuhan. Yang meninggalkan hukum Taurat mengikuti ajaran orang fasik. Ya, sebelum saudara meninggal, cek gereja saya mengikuti ajaran Tuhan atau ajaran orang Farisi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Dengarnya nggak enak. Yang namanya suara Tuhan itu dengarnya nggak enak loh, saudara yang kekasih. Kalau suara Tuhan itu seperti begini, saudara yang kekasih. Saudara salah. Saudara berbuat salah dimarahin sama orang tua saudara. Pama saudara maling. Atau saudara bohong. Atau saudara pakai narkoba. Ketahuan sama orang tua saudara. Marah nggak? Marah. Dengarnya nggak enak nggak?
Kalau orang tua kita marah, dengarnya nggak enak. Begitu juga Tuhan. Suara Tuhan itu dengarnya nggak enak. Apalagi kalau kita berdosa. Kita dengar suara Tuhan. Waduh, nggak enak. Saudara meninggalkan hukum Taurat. Tuhan marah. Ya, saudara meninggalkan hukum Taurat. Tuhan marah. Tapi kalau orang Farisi nggak marah. Nggak apa-apa. Nggak usah menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes. Sekarang kan bukan zaman Yohanes. Udah hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Apakah ada Tuhan membatalkan hukum Taurat? Di dalam Alkitab ini Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Di Lukas 16 ayat 17, lebih baik langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik pun hukum Taurat yang dibatalkan. Kalau saudara baca di dalam Roma 13 ayat 31, hukum Taurat tidak dibatalkan. Jadi firman Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang Farisi. Yang membatalkan hukum Taurat adalah pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya pernah, saudara kasih, mendengar pendeta memberitakan tentang hukum Taurat. Mereka memberitakan tentang Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang pertama, saya ingat benar dia mengatakan, dia berkhotbah, dia memberitakan Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat pertama, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dia beritakan tentang hukum Taurat. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Lalu saya tanya, apakah dipraktekkan? Marah dia. Dia menyampaikan firman Tuhan tentang hukum Taurat, tapi mereka kalau ditanya tentang apakah mempraktekkan hukum Taurat, marah. Saya ngomong sama dia, lu praktekin gak firman Tuhan? Lu kan kasih firman Tuhan, hukum Taurat mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dipraktekin gak? Marah dia. Inilah ciri-ciri orang Farisi. Dia menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak mempraktekannya. Ya, saya kadang-kadang bingung bisa menyampaikan firman Tuhan tapi tidak bisa mempraktekannya. Ini pendeta termasuk hamba Tuhan yang terkenal, disegani, sering khotbah di Surabaya, di Papua, di Manado, dan kemana-mana. Itu teman saya. Tapi dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Dia mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan. Hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Lalu nggak berlaku lagi. Berarti dia ngikuti nasihat orang Farisi. Orang Farisi menutupi di sorga dan membawa umatnya ke neraka. Sayangnya, saudara kekasih, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ajaran orang Farisi. Membatalkan hukum Taurat. Ya terserah dia lah, urusan dia. Urusan saya mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ya, ini menyangkut sorga dan neraka. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, tinggal tunggu mati masuk ke dalam neraka. Ayatnya ada semua di dalam Alkitab. Masuk sorga, saudara yang senang. Masuk neraka, saudara yang menderita. Pilihan ada di tangan saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pagi hari ini berbicara tentang orang Farisi. Tuhan, ajari kami keluar dari ajaran orang Farisi. Berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.